Sudah kuciptakan rekor muri umroh selama 3 tahun demi menghindar dari dirimu. Sudah kulewati gurun pasir demi menghindar dari dirimu. Sudah kulakukan mubahalah untuk menghindar dari dirimu, tapi orang-orang tak percaya. Sudah bermubahalah. Rungkat, Bani Rungkat. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua sahabatku, saudaraku dimanapun kalian berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua salamnya. Nyanyi Habib Rizik gurunya NU ngap itu suruh si Syekh aja itu, paman Syekh apa ini Muhammad Nasrullah Karim, channel YouTube TIJ kena begal geng Rungkat. Oh enggak, aman. Jadi berhubung Bani Rungkat beserta timnya ini nggak bisa merungkatkan channel saya, nggak bisa men-take down video saya, walaupun saya sudah sengaja mengupload video Rizik yang teriak lonte selama 1 jam, masih belum bisa juga. Saya tambah ada video Bahar yang teriak anjing, babi, anjing, babi, anjing, babi, anjing, babi. Jadi sengaja saya re-upload supaya mereka ada bahan untuk merungkatkan, untuk men-take down. Saya tunggu dak, ya. Dan udah lama saya tunggu, masih belum bisa juga untuk merungkatkan. Maka setelah live, saya sembunyikan, saya hilangkan video saya. Jadi begitu selesai live, videonya hilang. Hilang. Supaya apa? Supaya seolah-olah kena take down. Biar mereka senang, ya. Apa ini? Assalamualaikum Bang Teja, apa kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Lubis. Alhamdulillah sehat. Ada Bung Lubis itu ya. Kalian bilang channel TIJ Rungkat. Barusan Bung Lubis komen ke TIJ, ini TIJ, Assalamualaikum TIJ katanya gitu. Masa kalian nggak lihat? Bung, katanya mau live sama Kiai Haji Imaduddin. Kata siapa? Alhamdulillah. Beliau itu orang sibuk ya, nggak punya YouTube. Walaupun kadang muncul di YouTube itu orang lain yang rekam, kemudian upload. Nah, kadang ada yang punya link, punya jaringan, bisa komunikasi dengan Kiai Imad, entah lewat telepon, WhatsApp dan sebagainya, kemudian naik ke StreamYard gitu ya. Kalau saya nggak ada umumkan dan juga nggak ada janjikan, hanya saja kalau bisa pengen suatu saat kapan-kapan live bareng sama Kiai Imad, sekedar reuni. Bahas apa ini? Sesuai judul dong, Balada Cinta Rizik. Anjay, berujung kualat. Pejuang cinta itu biasanya gunung pun kudaki, lautan ku seberangi. Demi apa? Demi pujaan hati. Begitu. Ya, demi pujaan hati. Hei pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Pujaan hati, pujaan hati.
Harusnya begitu. Gunung pun kudaki, lautan pun kuseberangi. Ini enggak. Gunung kudaki, lautan kuseberangi, gurun pasir pun kutempuh demi menghindar dari dirimu. Biar apa coba? Setahu saya kalau istilah-istilah para pujangga seperti itu ya, syair-syairnya, ungkapan-ungkapannya, gunung kudaki, lautan kuseberangi, gitu. Terus kenapa tadi malam abang nggak datang? Gerimis dek katanya. Yang bisa kulewati gunung, lautan, hujan badai. Kalau gerimis nggak bilang. Sudah kulakukan mubahalah demi menghindar dari dirimu. Gimana Zik? Bukan pujangga tapi bajingan, masa? Pejuang itu, pejuang. Katanya itu fitnah. Iya, langsung utusan dewa waktu itu, utusan dewa. Laskar juga, laskar cinta. Laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta. Bukan cuma laskar yang putih-putih keputihan ngap yang turun, tapi laskar cinta juga turun ngap, utusan dewa langsung. Anjay nggak itu? Keren. Tapi beliau itu luar biasa ya. Om Dhani itu luar biasa jujur. Di video saya sebelumnya yang bahas Om Dhani kan di situ ada saya bilang masalah dia keturunan Yahudi, saya belum menemukan referensinya, hanya isu-isu. Tadi saya cari udah nemu. Ternyata pernyataan dia langsung ada. Waktu ada konferensi pers kalau nggak salah di hadapan wartawan Malaysia ada. Dia mengiyakan itu. Dan tidak semua keturunan Yahudi jahat, tidak juga semua orang Islam baik. Betul, ada pernyataan itu dari dia. Bahwasanya gen Yahudinya itu dari kakeknya, kakek dari ibu. Nah, kenapa saya bilang luar biasa bagus? Tahun 2006, beliau mengakui kalau beliau masih ada gen Yahudi dari kakek, kakek dari ibu. Kakek dari ibu. Sedangkan tahun 2023, di bulan ini beliau menyampaikan kalau ibu beliau Al-Habsyi. Berarti Al-Habsyi itu sama dengan... Mantap kan? Mantap! Mantap. 2006 mengatakan gen Yahudi dari ibu kemudian ke kakek. Gitu, dari ibu. Ibu anak kakek yang ada kohler ujungnya. Nah dari situ menurunkan gen Yahudi ke Om Dhani. Kita nggak bermasalahkan gen Yahudinya. Kita nggak memilih kok kita lahir dari rahim siapa. Ya, Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu di sisi Allah diatur oleh takwa, bukan oleh gen, bukan. Tapi ketakwaanmu, atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Nah intinya di situ menjelaskan tentang gen Yahudinya dari ibu, ibu dari bapaknya ibu, kakek. Jadi kakek turun ke ibu, turun ke dia. Kalau dari bapak itu udah asli Nusantara ya, dari ibu. Sedangkan di tahun barusan ini, di tahun sekarang, di bulan ini beliau katakan bahwa ibu beliau Al-Habsyi. Nah, kenapa saya tidak dipanggil Habib katanya? Karena yang keturunan Habib itu ibu saya, kurang lebihnya begitu. Ibu saya Al-Habsyi katanya. Berarti ibunya Al-Habsyi, Al-Habsyi dari mana? Dari bapaknya. Maksudnya dari bapak si ibu, dari kakeknya Om Dhani. Kakeknya Om Dhani adalah Al-Habsyi. Tahun 2006 dikatakan kakeknya adalah yang menurunkan Yahudi. Berarti Al-Habsyi sama dengan, dah mikir sendiri. Udah paham kan kalian? Ada yang bilang sih Wahyudi. Mantap Om Dhani, lanjutkan. Jujur luar biasa, bagus. 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 Dalam poin itu saya respect kepada Anda. Tapi dalam sejarah yang Anda muat itu, oh itu tidak, itu salah. Tidak ada referensinya itu. Tidak ada. Bung, ada satu yang terlepas dari pengamatan. Dulu waktu umrah 3 tahun di Mekah, katanya, dalam tanda kutip, diundang itu. Pak Jokowi saat itu juga diundang dan dipersilakan masuk Ka'bah. Rizik masuk Ka'bah tah? Nah itu dia. Itu dia. Kan katanya. Mereka suka katanya. Tidak berdasarkan fakta. Jadi pintar mengarang. Membuat-buat, ya. Kalau mengarang sesuatu yang baik berdasarkan fakta, berdasarkan metode ilmiah, penelitian ilmiah segala macam, bagus. Itu sebuah kemajuan ilmu pengetahuan. Ya.
Ada landasannya. Kalau tidak ada landasannya, itu namanya ngebodor. Ya, itu namanya membual, ya. Itu namanya berdusta. Kalau dia ngebahas sejarah tidak ada referensinya, tidak ada sumbernya, tidak ada marujiknya seperti Om Dhani, maka dia berdusta atas nama sejarah. Salam kenal Bang dari Semarang. Siap. Salam buat teman-teman di Semarang. Ya. Sudah kulakukan mubahalah, kemudian kabur ke Mekah. Habib palsu sudah nggak laku. Udah nggak ada istilah Habib palsu lagi sekarang, bro. Udah nggak ada. Jadi saya ambil kesimpulan gini. Habib itu adalah gelar untuk ulama dari kalangan Ba'alawi. Selesai. Selesai dong. Jadi ditunggu ya, Om Dhani part 2-nya, ditunggu. Salam kenal Bang dari Petamburan, siap. Teman-teman di Petamburan. Salam kenal dari saya, mantan penyusup. Bro, kalau mau menyusup itu harus totalitas, ya harus totalitas. Jadi ketika saya menyusup dulu itu jadi muhibbin segala macam, saya lebih muhibbin dari muhibbin yang asli. Biar nggak ketahuan, begitu. Cucu Nabi palsu yang ada, jangankan cucu Nabi palsu aja ada. Begitu Nabi wafat langsung muncul Nabi-Nabi palsu. Itu totalitas jadi budak ya. Supaya nggak ketahuan, jadi bisa mengetahui dalam-dalamnya sampai celana dalam pun tahu. Ada yang ukuran Excel, pernah saya cuci. Muhyiddin pernah nggak nyuci itu? Mana pernah? Totalitas, diperlukan totalitas. Begitu. Nggak sampai di situ, saudara. Ikut gabung dengan ormasnya, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Menjadi wali santri di pondoknya si Bahar, saudara. Kurang apa lagi? Bahkan waktu itu saya mau berencana menjadi salah satu donatur orang tua asuh ya. Di pondoknya Rizik. Baru berencana. Supaya apa? Supaya lebih menjiwai. Tapi itu nggak sampai, nggak kejadian. Nggak kesampaian. Karena apa? Karena masalah polemik dengan Bahar sudah mulai memanas, jadi saya rasa percuma. Masa di media saya mulai gempur Bahar, bongkar habis-habisan, tapi saya masih jadi donatur untuk orang tua asuh di pondoknya Rizik. Kan nggak nyambung jadinya, maka saya urungkan. Tapi rencana itu udah ada, ya. Rencana itu udah ada. Mengambil salah satu yang santri di situ yang kategori kurang mampu, kemudian menjadi orang tua angkat atau orang tua asuhnya. Itu biar lebih totalitas. Tapi nggak kesampaian, ya udah mulai memanas, gaslah semuanya. Gitu. Lu menghina zuriah Nabi, ya elah si paling zuriah. Sudah kulakukan mubahalah untuk menghindar dari dirimu. Katanya sih difitnah. Kalau difitnah, laporkan balik dong. Kalian lihat nggak berita-berita dulu? Buzzer penghina Habib Rizik. Tewas kecelakaan. Dapat azab begini. Itu baru menghina, bro. Lah ini katanya yang masalah balada cinta Rizik itu katanya fitnah. Fitnah katanya, luar biasa, ulama difitnah, cucu Nabi difitnah, saudara. Tetapi mengapa Firza tak kualat, ya ikhwan? Kenapa itu? Kenapa tidak kualat? Justru yang katanya difitnah itu yang kualat. Tidak bisa pulang ke NKRI, pulangkan imam besar kami kembali ke NKRI, sampai muncul gesidah, saudara. Malah berteman sekarang. Yang mana bang? Yang berteman bang? Pulangkan imam besar kami kembali
ke NKRI, bebaskanlah guru kami di balik jeruji besi, bebaskanlah guru kami di balik jeruji besi, pulangkan imam besar kami kembali ke NKRI, pulangkan. Kok pulangkan? Nggak bisa pulang sendiri? Siapa yang mulangin, Bung? Karena apa? Nah, itu dia. Katanya berangkat umroh. Lah kan berangkat karena umroh kan? Kenapa harus dipulangkan, saudare? Lagu FPI hafal semua dong? Oh enggak hafal juga saya, enggak. Karena saya menyusup ke situ bukan buat menghafal-hafal, enggak. Tapi sedikit-sedikit harus tahu, harus bisa. Apalagi kadang pas disuruh orasi, ya harus bisa bawa-bawain mars yang biasa dibawakan gitu. Totalitas. Begitu, ya. Pulangkan imam besar kami kembali ke NKRI, bebaskanlah guru kami di balik jeruji besi. Begitu. Ada juga lagu lain kayak gini saya dengar. Habib Bahar cucu Nabi, singa Allah pemberani. Pakai lipstik. Cucu Nabi ngap, cucu yang keberapa dulu? 28 29 38 Bapak 33. Cucu keberapa itu? Lucu-lucu lagunya, lucu-lucu. Paling keren ya lagunya si Syekh Habib Rizik, guru NU, Habib Rizik, idola NU. Keren nggak itu? Firza Mania Jawa Barat hadir. Ya ikhwan, siap, ya ikhwan. Mantap-mantap kan lagunya? Paling mantap itu lagu ciptaan Kiai Imad. Ya Habibana, Habib Rizik Syihab, ya Syekhona, Imamul Ummah. Mau lanjut nih nggak bisa. Antum waliyuna, antum habibuna, antum syafi'una. Itu ciptaan Kiai Imad kah bang? Coba googling nanti. Lagu ya Habibana Rizik ciptaan siapa gitu. Coba sekarang coba kalian, salah satu kalian, ini 500 orang lebih yang nonton, coba googling sekarang, coba qasidah ya Habibana Rizik ciptaan siapa, coba. Makanya saya pengen live bareng sama Kiai Imad, reuni. Saya ingin mengklarifikasi kebenaran lagu itu, dan kalau betul saya ingin menyanyikan di hadapan beliau. Ya Habibana, Habib Rizik Syihab, ya Syekhana, Imamul Ummah. Engkaulah harapan. Gitu-gitu. Coba, udah kalian cek belum di Google? Coba. Bang Jim, coba cek dulu. Coba cek dulu, googling dulu bentar. Minta tolong, ini bukan perintah, tapi permintaan. Betul nggak yang saya bilang itu? Bukan ngeledek Kiai Imad, bukan.
Kita kan emang kayak gini orang yang sekedar nostalgia. Rokoknya jangan lupa dinyalain, Bang. Dimatiin malah sama saya tadi. Udah mau habis saya matiin, Bang. Masa dinyalain lagi? Rokok baru maksudnya. Karena saya lagi berbahagia, ya. Lagi berbahagia. Jadi rokoknya kebalik dulu. Bang TJ bisa nggak rokok Marlboro-nya kayak gini dibalik? Mana bisa? Rokok kalian apa? Marlboro? Mana main? Rokok kalian bisa dibalik nggak? Nggak bisa. Mana main? Dibalik dong kayak saya. Rokok kidal, betul. Rokok kidal. Alhamdulillah. Sebenarnya gampang, ya. Manakala seseorang dituduhkan kepada sesuatu, kemudian dia tidak mau mengakui tuduhan tersebut, sah-sah aja. Siapapun boleh untuk membela dirinya. Tapi dengan catatan, pembelaannya itu pembelaan yang masuk akal, beserta bukti, data, dan segala macam. Bukti dia, data dia lebih kuat daripada si penuduh. Nah, itu catatannya. Ya. Bukti daripada si tertuduh ini lebih kuat daripada si penuduh. Nah, sekarang kita lihat dalam masalah baladah cinta rizik. Si tertuduh bermubahalah, bersumpah. Lo, nggak bahaya tak? Bersumpah. Saya sering sampaikan, sumpah itu adalah alat bukti paling lemah. Sumpah itu dalam Islam hukumnya boleh tapi tidak dianjurkan. Kenapa langsung ke situ? Dengan kata lain, tidak mempunyai alat bukti yang lain selain berpegang kepada sumpah. Gampang kan? Kenapa langsung bersumpah? Dan kalau si penuduh tidak mempunyai alat bukti, itu bisa jeblos, bro. Bisa jeblos kalau dia tidak punya alat bukti. Gitu. Ada juga lagu Teku Muda Qaribung. Mana itu? Kalau itu belum tahu saya. Ya. Kalau Bang Teku Muda Qari itu saya belum tahu ada lagunya. Yang saya tahu ya Habibana. Yang hobi bala, hobi mubahala. Itu Bang TIJ punya karya. Simpel kan harusnya? Gampang. Gampang. Kenapa harus langsung ke sumpah? Sumpah. Kemudian umroh kok lama 3 tahun? Habis itu pulangnya pengen dijemput. Kok bisa kayak gitu? Sudah kulakukan mubahala. Tes DNA juga hanya sebagai bukti pendukung. Kenapa dihindari sama Bang Alawi? Betul. Betul. Rizik menyampaikan itu. Ya, ketika dia ngebahas masalah tes DNA dulu. Lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya. DNA-nya bisa diperiksa, ya ikhwan. Kata Rizik. Bahkan bisa dipastikan seluruh keturunan Nabi yang hidup saat ini pasti memiliki kesamaan DNA dengan DNA-nya Nabi. Caranya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, walaupun tes DNA ini belum menjadi syarat untuk isbatun nasab. Ada kata-kata itu. Walaupun tes DNA itu tidak menjadi syarat untuk isbatun nasab. Ingat, tidak menjadi syarat. Tapi bisa dijadikan sebagai faktor pendukung. Alhamdulillah. Kata Rizik begitu.
kata Rizik. Dan Hanif juga ada ngebahas itu dalam dialog diskusi Banten. Di diskusi Banten ada, kalian jangan cuma fokus ke pengharaman DNA versi Hanif. Di situ dia mencoba melemahkan tes DNA dengan mengatakan kalau ada dalil yang lebih kuat, bukti yang lebih kuat, misal berupa manuskrip, ya, berupa catatan, kitab nasah, kitab tarikh dan sebagainya, maka DNA ini batal. Betul. Nah, kalian punya itu enggak, Nif? Punya itu enggak? Itu masalahnya, Hanif. Jadi secara nggak langsung, dalam rumus yang disampaikan Hanif tersebut, di situ Hanif menguatkan tes DNA. Dengan kata lain, Hanif katakan, kalau ada manuskrip, catatan kuno, al-makhtutah al-qadimah, ataupun kitab nasab, ataupun kitab sejarah, dan sebagainya yang sezaman, maka tidak diperlukan tes DNA. Tidak diperlukan. Walaupun ada yang tes DNA dan hasilnya melenceng, maka DNA ini masih kalah dengan data yang tadi. Data-data yang tadi. Gitu. Kitab nasab, kitab sejarah, manuskrip, dan sebagainya. DNA kalah sama itu. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, maka tes DNA. Walaupun itu tidak menjadi syarat, tapi jadi faktor pendukung. Begitu maksud Hanif. Betul nggak, Nif? Sudah kulakukan mubahalah dan kemudian kabur ke Makkah. Tapi meski demikian orang-orang tak percaya. Akulah balada. Kok kebalik ya? Kebalik itu, ya. Nggak nemu, Bung, pencipta lagu Habibana Rizik. Ya udah, kalau nggak nemu, saya pernah nemu di Google itu, ya. Pernah nemu saya. Dan untuk yang punya link ke Kiai Imaduddin ataupun langsung ke yang bersangkutan kalau menonton live ini, salam hormat, salam takrim, salam ta'zim, salaman wa tahiyatan wa tasyrifan wa takriman ilaikum ya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Masya Allah. Allah yusahil umurakum wa yuthabbit aqdamakum fil asri da'wah wa khidmatil Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Itu salam dari saya. Nggak pakai ada hajat di ujungnya, ya, nggak pakai. Nah, kalau beliau menonton langsung, semoga ke depan ada waktu untuk live bareng, ya. Yang bisa menjembatani silahkan. Pengen reuni aja, pengen reuni. Sama-sama mantan ketua DPC. Oh, ada ref ini, Wong Edan. Akulah si Firza. Nggak kuat saya, nggak. Yang mencari rizik. Wahai netizen. Yang bikin saya lemes, ngap. Cuma satu. Kalau ingat itu, ngakak saya. Apa itu? Judul yang dikasih sama TV One. Balada Cinta Rizik. Anjay. Yang selama ini nggak boleh dipanggil nama, harus pakai Habib. Di situ cuma Rizik ditulis. Sebelum ke nama Rizik, Balada Cinta. Oh my God. Luar biasa. Tepat banget tebakanku, 45 pasti kakak Firza. Yo, iya, TV One emang mantap, ya. Emang beda. TV One emang beda, bukan mantap. Bang Jimmy, ya, Bang Jim. Bukan mantap, tapi beda. TV One memang beda. Orang manggil Habib Rizik, mereka Rizik, Balada Cinta lagi, ya. Bedanya lagi di mana? Beberapa hari terakhir ini kita sama-sama lihat berita tentang konflik, ya, Filistin dengan Israel, ya. Nah, di situ saya pernah melihat, mendengar, menonton sebuah video dari TV One ketika mengucapkan pasukan Hamas disebut adalah teroris Hamas, bajingan kalian.
yang ngomong teroris itu. Kenapa nggak disebut teroris Israel? Hah? Kalau nggak mau, TV One, kalau kalian nggak mau menyebut mujahidin Hamas, misalnya, ya, kalau nggak mau menyebut mujahidin Hamas, ya udah sebut Hamas saja. Ngapain pakai embel-embel teroris? Kalau nggak sama-sama sebut teroris, sama kayak Israelnya, ini enggak. Cuma di Hamasnya pakai kalimat teroris. Kenapa pasukan Laskar Keputihan dan Laskar Cinta tidak mendemo TV One? Menyebut Hamas sebagai teroris? Kenapa tidak didemo? Kenapa? Assalamualaikum Tasikmalaya, hadir menyimak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman di Tasikmalaya. Makanya saya bilang, TV One memang beda ya, memang beda. Mana tadi? Coba live 5 jam kayak TIJ, bisa nggak? Oh, tidak bisa. Bukan tidak bisa. Tapi saya tidak menerima perintah. Tapi giliran pasukan Rizik berkumpul disebut apa? Mujahid 212. Mujahid. Pakai toa, keluar pakai toa. Saudara, ada lontek. Saudara. Itu disebut mujahid. Yang berjuang membela tanah airnya disebut teroris. TV One memang beda kalian. Memang beda kalian, ya. Mujahid 212. Mungkin maksudnya teroris buat Israel. Oh enggak, di situ disebut teroris Hamas. Disebut. Lihat aja TV One. Rokok kidalnya habis ngap. Ana juga mau kalau sama kakak Firza. Gas lah bang. Bersaing itu sama beliau itu. Bisa nggak bersaing? Orang-orang ya, kalau memperjuangkan cinta itu bukan kabur, tapi menghadapi semua yang ada. Ya. Menyeberangi samudra, melewati gunung, gurun, dan semuanya. Gitu. Hujan badai pun tak jadi halangan. Demi apa? Demi pujaan hati. Begitu. Gasbung lancarkan serangan rudal buat Rizik dan gerombolannya, bongkar kebenaran walaupun langit akan runtuh. Ini aja udah mencret-mencret kan. Berani bantah gak itu? Ada yang nongol gak itu? Mana berani sebut nama? Mana berani? Coba Rizik muncul dong. Meskipun kamu misal ikut-ikutan si Umar nyebut saya cuplis nggak apa-apa, tapi depan layar. Jangan cuma berani ngomong cuplis belakang layar. Masa beraninya belakang layar doang? Giliran sama perempuan berani depan layar. Ada lontek, saudara. Cie-cie. Berani depan layar. Katanya pejuang. Sampai ini kok nggak berani? Sama Bang Tejo kok nggak berani? Beraninya sama lonte. Masa pejuang lon? Londe, saudara. Balada cinta seragam abu-abu itu masih mending. Bukan seragam abu-abu. Ngap. Tapi putih abu-abu. Nah, ini seragamnya apa? Putih-putih.
putih-putih. Makanya saya bilang saya ngakak kalau ingat judul itu, Balada Cinta Rizik. Dari judulnya itu yang kita bayangkan itu adalah judul sebuah sinetron penuh dengan kisah percintaan anak muda yang mana usia mereka masih usia putih abu-abu atau usia-usia SMA. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Nah, kayak gitu kurang lebihnya yang saya bayangkan dari judulnya itu, Balada Cinta Rizik. Tapi itu hanya ada di bayangan saya. Faktanya tidak putih abu-abu seragamnya. Yang putih abu-abu jenggot sama kumisnya. Maknanya apa? Sudah menua, tapi tidak ingat umur. Iya sih, yang tua itu pusar ke atas, pusar ke bawah enggak. Bangsat. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Iya nggak sih? Hah? Iya nggak? Luar biasa. Kita tidak boleh khianat janji, sayang. Tidak boleh khianat janji. Basah. Basah. Klimakskan saya. Aduh, kalah kalian, kalah. Kalah kalian. Pulangkan imam besar kami kembali ke NKRI. Apa ini? Zubair. Bang, ente sudah taubat ya? Bang, ente sudah taubat yang sebelumnya pengikut Ba'alawi ya bang? Bukan pengikut, kan saya udah bilang tadi, penyusup. Tapi totalitas, saya lebih muhibbin daripada muhibbin yang asli. Begitu. Nah sekarang kan enak, bisa cerita banyak. Oh berarti waktu itu Bung Lubis berstrategi? Iya. Siapa yang nyuruh? Tidak ada yang nyuruh. Karena saya tidak menerima perintah. Terus siapa? Terus apa yang di belakang Bung Lubis? Yang di belakang saya adalah sarung. Di belakangnya lagi sarung. Di belakangnya lagi tembok. Udah. Gue ingat Pak Rizik apa ini? Bentar, Jim ya, Bang Jim. Jim apa nih? Jim Sokar bang. Gue ingat Pak Rizik joget-joget di atas panggung, peragain MC tinju. Iya. Kalau dulu siapapun itu digas sama Rizik itu, kuar-kuar, sebut nama. Giliran sama saya menciut, mengkerut. Giliran sama Bang TIJ mengkerut. Mana berani? Ya enggak? Sama teknik kita luar biasa. Gagahnya Rizik di hadapan para pengikutnya, saudara. Kira-kira Pak Rizik sekarang tahu nggak? Ya, kalau ada aplikasi micet. Nggak tahu bang, belum diperiksa. Periksa dulu, biar tahu, ya. Jadi, kalaulah kualat versi mereka seperti yang mereka gembar-gemborkan itu ada, maka tentu pihak-pihak yang menuduh ya, yang menuduh tentang masalah chat museum itu tentu akan kena bala, tentu akan kena karma, saudara, tentu akan kualat, saudara. Tapi sekarang itu Tante Firza baik-baik dan sehat-sehat saja saya lihat, malah nyalek lagi. Nyalek ya, bukan nyalon. Kalau yang nyalon itu bahar. Nyalon, ke salon maksudnya nyalon. Mana efek mubahalahnya? Rizik kan waktu itu sudah bermubahalah.
siap dilaknat, ya kan? Mubahalah masalah chat museum, pakai mubahalah, bantahlah dengan bukti, dengan fakta yang lebih kuat daripada fakta dan bukti si penuduh. Begitu harusnya logikanya, Rizik. Ya, logikanya begitu. Jadi kalau Anda dituduh, sedangkan Anda tidak melakukan tuduhan tersebut, maka Anda harus buktikan, dan pembuktian Anda itu harus lebih kuat daripada pembuktian si penuduh. Anda akan bebas dari tuduhan tersebut. Begitu. Yang menuduh misal punya 2 alat bukti, ya. Punya 2 alat bukti. Kemudian si tertuduh membuktikan kalau alat bukti itu palsu dan saya punya alat bukti yang lebih kuat 10 dan asli. Anda menang. Ini enggak. Mubahalah. Mana bisa? Sumpah itu alat bukti paling lemah. Kalau semua tuduhan, semua kasus, semua masalah, semua kejahatan, semua kejadian bisa dibebaskan dengan sumpah, dengan mubahalah, maka KPK kita bubarkan saja. Untuk apa mereka bertugas? Mereka kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa yang mau diberantas? Loh, yang koruptor itu pejabat-pejabat itu sebelum korupsi udah disumpah duluan. Tapi berlaku nggak? Manakala ada alat bukti, misal ada anggota dewan, anggota DPR, atau ada pejabat, pemerintah daerah, wali kota, bupati, gubernur dan sebagainya, camat, kepala desa, kepala kampung, lurah dan sebagainya, melakukan tindak korupsi, kemudian diciduk, ada barang buktinya, tetap kan mereka bersalah kan, dihukumi bersalah kan, divonis kan, dipidana, ada hukum pidananya kan. Padahal mereka itu ketika dilantik sudah angkat sumpah versi agama masing-masing, ya, di kepalanya ditaruh kitab suci agama masing-masing. Ah, itu kurang apa kalau sumpah? Tapi manakala ada bukti, oh tidak bisa. Maka saya ambil kesimpulan dari bertahun-tahun lalu saya katakan sumpah itu alat bukti paling lemah. Bahkan saya pernah melihat kajian Ustadz Yahya, Buya Yahya ya, tentang masalah sumpah. Jadi kalau ada orang dikit-dikit sumpah, dialah pelakunya. Berarti dia benar ngelakuin itu. Kata Buya Yahya gitu ada tentang sumpah. Islam itu tidak melarang sumpah. Tidak. Hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan katanya. Tidak dianjurkan. Anjurannya nggak ada. Nah, jadi kalau ada orang dikit-dikit bersumpah, berarti betul dia ngelakuin itu. Berarti dia pelakunya. Nah, itu. Dan itu yang dipraktekkan oleh Rizik ketika muncul isu masalah chat museumnya, ya, dengan judul di TV One Balada Cinta Rizik, mubahalah langsung, siap dilaknat, tuh bersumpah, itu, dan sumpahnya sangat banyak, banyak di situ yang dia absen di situ, tidak pernah menenggak khamar, tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah ini, tidak pernah itu, semua di absen. Padahal masalahnya kan bukan masalah menenggak khamar. Padahal kan bukan masalah berjudi, padahal kan bukan masalah yang lain-lain, tapi dirangkum semua jadi satu. Keren kan strateginya? Sumpah organik bukan ngap, kalau yang organik itu sampah. Jadi jangan gampang bersumpah, jangan. Tidak dianjurkan, sumpah itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Katanya kan siap berjuang, siap mati syahid di jalan Allah. Gak usah takut masuk penjara, saudara. Gak usah takut kalau kita benar. Gak usah takut, di penjara enak kok, dikasih makan, kata Rizik. Dia kabur. Keren kan? Keren. Siapa dulu dong? Rizik dilawan. Antum waliyuna, antum habibuna, antum syafi'una, imamul ummah,
Ya Habibana, Ya Habibana, Habib Rizik Syihab. Ya Syekhana, Ya Syekhana, Imamul Ummah. Wah, luar biasa ya lagunya ya. Luar biasa. Antum sangeyuna. Komen bangsat. Gara-gara komen itu saya nyanyi. Ya. Kenapa bang? Woi, kalian udah tahu belum? Kalau Haji Lutfi itu bisa membelah diri. Nanti kita bahas ya. Nanti, ini bab Haji Rizik dulu ya. Bisa membelah diri ngap? Nanti. Itu yang menceramahkan itu dulu Kiai Uci, atau yang biasa dipanggil Abu Ya Uci ya. Kamu Bang Ap, membelah diri ya. Membelah diri. Menjadi dua. Luar biasa. Sakti-sakti mereka. Belum lagi leluhur-leluhurnya. Pemilik makam-makam keramat. Giliran makamnya dibongkar, nggak terjadi apa-apa. Pulangkan imam besar kami kembali ke NKRI. Bentar, ada komen budak ini. Ali apa ini? Ali Maitawali. Bung Lubis, semoga Anda dan keluarga mendapat azab yang perih dari Allah sampai hari kiamat. Jangan langsung amin dulu dong. Azab karena apa dulu dong? Saya curiga komennya. Kok dari bahasanya kayak yang semoga hancur, sehancur-hancurnya. Kok mirip? Kok mirip sama narasi yang mubahalah itu? Mubahalah. Apabila melakukan itu maka ana dan keluarga ana. Bawa keluarga. Kok mirip? Ngap? Kok mirip? Bro, kalaulah yang saya lakukan salah, fitnah, dan segala macam, menyakiti hati Rasulullah dan sebagainya, tanpa Anda berdoa, azab itu pasti. Laknat itu pasti. Siksa itu pasti. Baik ya di dunia maupun di akhirat. Itu pasti. Bukan karena doamu, tapi karena kehendak Tuhan. Karena kuasa Allah. Karena kemahaadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doamu yang jelek-jelek seperti itu, Anda tidak perlu mendoakan, cukup cari konten saya yang lama, aminkan. Di situ saya bilang, kalau yang saya lakukan itu fitnah, ya Allah, turunkan azabmu, laknatmu secepatnya kepada saya. Tak perlu Anda doakan. Tak perlu. Jadi saya nggak bisa ditakut-takuti pakai doa-doa kualat kayak gitu, tidak bisa. Bahkan saya mendoakan kualat kepada diri saya. Apabila yang saya lakukan itu salah, fitnah, dusta, segala macam. Dunia akhirat saya siap terima konsekuensi. Itu dari bertahun-tahun lalu saya sampaikan. Anda telat, Imam. Telat Anda. Nggak usah ngancam-ngancam pakai doa kualat. Kayak kalian aja pemegang kunci surga dan neraka itu. Iya. Kayak di bawah kendali aja, kayak di bawah kendali kalian aja malaikat Malik itu. Suka-suka kalian. Azab, laknat, segala macam. Berhentilah kalian berhalu. Berhentilah kalian bermimpi. Berhentilah kalian menakut-nakuti orang. Pakai dongeng kualat kalian itu nggak akan mempan. Berkumpul kalian semua, berkumpul kalian. Doakan saya kualat, doakan saya kena laknat. Tuh. Saya kasih kekuatan tambahan. Kumpul kalian semua. Kumpul. Menangis kalian. Ya Rabb, ya Rabbana. Gitu-gitu. Gak usah takut kalian sama doa si Rizik. Takut kalian doanya terkabul. Doa dari seorang yang mulutnya mengatakan lonte di acara Maulid Nabi. Itu yang kalian takutkan. Di acara yang sakral, acara yang diagungkan, dimuliakan oleh umat Islam.
Membuat acara itu tujuannya untuk memperingati kelahiran Nabi, mengandung syiar, mengandung dakwah, mengandung ilmu di situ, takriman wa ta'ziman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang keluar dari mulutnya, yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang mengaku sebagai ulama, pakai sorban putih di kepalanya, berjubah badannya, lonte. Itu yang keluar dari mulutnya. Kemudian kalian takut doa dari mulut orang yang mengatakan lonte itu. Kau usah ngancam-ngancam. Nggak mempan di sini, nggak mempan. Mau ngancam apa lagi kalian? Tuliskan doamu di sini. Kalaulah saya takut sama ancaman-ancaman seperti itu, udah lama saya berhenti di YouTube. Kalaulah saya takut sama manusia, udah lama saya mati. Apa takut? Mati tanam. Mana lagi doa kualatnya? Kok nggak nongol lagi orangnya? Kena mental? Atau kena cangkul online? Ah, basah. Ya Rob. Lihat doa Rizik itu, udah 7 tahun doanya. Ditolak sama Allah. Tertolak itu doanya. Allahumma alaika bi Jokowi. Allahumma alaika bi Jokowi wa'wani. Allahumma farrik jam'ahum wa shattit syamlahum wa mazik wahdatahum wa zalzil aqdamahum wa kharrib qawwatahum wa dammirhum tadmira. Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabbana. Itu yang kalian takutkan. Hah? Takut kalian sama doa itu? Takutlah kalau salah, beranilah kalau benar. Tuhan tidak akan bisa kalian tipu, walaupun dengan air mata, tidak akan bisa. Dengan penampilan jubah, sorban, lilangan, air mata, segala macam, tidak akan bisa kalian menipu Tuhan. Manusia bisa kalian tipu beberapa orang dalam beberapa waktu, untuk beberapa waktu, tapi kalian tidak akan bisa berdusta menipu semua manusia untuk selamanya, tidak akan bisa. Apalagi Tuhan, tidak akan bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak akan bisa munculkan doa-doa laknat kalian di sini. Muncul. Bung Lubis, semoga kau dan keluargamu mendapat azab dari Allah sampai hari kiamat. Kok kayak nggak asing? Kata-katanya habis itu hilang. Kok nggak nongol lagi? Kok nggak nongol? Ajaran siapa kayak gitu? Ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke Taif, tidak disambut pakai tola'al badru alaina, tidak disambut pakai marhaban, tidak disambut pakai ahlan wa sahalan ya Rasulullah, tidak disambut pakai itu semua, disambut pakai cacian, makian, diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai malaikat menawarkan kepada Nabi, "Ya Muhammad, tunjuk bukit mana yang kau mau, biar aku cabut, aku angkat, aku timpakan kepada penduduk Taif." Akan tetapi Nabi tidak mau mengiyakannya. Nabi berdoa kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah dari Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Mereka melakukan ini semua karena mereka tidak tahu ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jika dari mereka tidak ada yang beriman kepadamu, tidak beriman kepada agama ini, tidak mau mengikuti risalah ini ya Allah, maka bangkitkanlah dari generasi anak cucu mereka orang-orang yang beriman kepadamu, kata Nabi Muhammad dalam doanya. Dan alhamdulillah doa itu dijabah oleh Allah. Taif menjadi muslim. Sudah jelas-jelas mereka bersalah, tapi begitu. Lah Anda mendoakan saya laknat, mendoakan saya azab. Apakah Anda yakin saya salah?
Nabi Muhammad yang mulia begitu saja jelas-jelas lawannya salah didoakan begitu baik. Nahi munkar sih nahi munkar, tapi tidak begitu juga, bro. Mana tadi, bentar ya, nyari komen dulu ya. Bung Lubis backgroundnya apa? Sarung, Bang, sarung. Backgroundnya sarung. 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 Ya. Nih. Ini sarung. Mana tadi? Yang doa kualat mana? Nongol lagi dong. Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul yang luar biasa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Firaun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah kepada Firaun. Innahu tagha, karena Firaun sudah melampaui batas. Enggak nanggung-nanggung melampaui batasnya Firaun, Saudara. Diabadikan dalam Al-Qur'an perkataan Firaun, "Ana rabbukumul a'la," kata Firaun. Dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Nabi Musa diutus oleh Allah supaya datang kepada Firaun. Katakan kepadanya qaulan layyinan, perkataan yang lembut, bukan caci maki. Ajaran siapa kalian? Hei, berisik. Ada lonte, saudara. Hei anjing, hei babi, hei anjing, hei babi, lonte, lonte, lonte. Itu yang katanya ulama. Habib Rizik, Habib Rizik, gurune NU, gurune NU. Habib Rizik, Habib Rizik, idolane NU, idolane NU. Keren gak lagunya? Siapa dulu dong penyanyinya? Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Makan tuh lagu. Oke? Oke guys, terima kasih buat semua kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan, kekurangan, kekhilafan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Astaghfirullah li wa liwalidayya wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.